Halo, balik lagi ke Bincang Bola by JawaPost.com. Kali ini kita akan bahas episode spesial terkait Persebaya yang baru berulang tahun ke 99 tahun. Dan akan menjalani kompetisi yang sangat keras di Super League 2026-2027. Nah, kali ini saya kedatangan kawan, seorang supporter Persebaya, yang akan mengulas dan juga memberikan harapan-harapan gitu untuk Persebaya bisa meraih prestasi tertinggi dari musim sebelumnya. Oke, sekarang ada Om Tony. Gimana Om Tony? Baik. Kabar? Baik, ya. Ya. Wani. Wani. Ya Om Tony. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam ya terkait apa yang kita bahas, ulang tahun Persebaya 99, kemudian tahun depan 100 tahun, ya. harus melewati Super League 2026-2027 dulu. Ya. Saya ingin mendengarkan cerita Om Tony dulu gitu. Kenal Persebaya dulu seperti apa Om? Kalau kenal Persebaya, saya sampai punya quotes bahwa semua bonek itu pasti dukung Persebaya dan semua orang Surabaya itu pasti tahu Persebaya. Jadi Gimana? ketika lahir besar di sini, ya pasti tahu Persebaya. Nah, kesukaan dan minat pada Persebaya itu sejak kecil pernah ikut klub internal, terus diajak bapak neribun di Glorious November, terus berangkat sendiri. Ya, seiring waktu dulu Surabaya ada Niat Mitra juga, jadi Niat Mitra Persebaya. Era Galatama itu ya? Yang Galatamanya. Seperti itu, akhirnya sama sepak bola Surabaya sangat suka akhirnya. Oke. Kalau boleh diceritakan sudah berapa puluh tahun itu Om? Memori yang terekam gitu sampai hari ini gitu. Berpuluh-puluh tahun mesti. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Jadi ya itu kalau bahasanya orang-orang dulu bilang kalau Tambak Sari itu identik dengan kita masih kecil-kecil namanya lik nunut lik gitu. Oh ya. Itu Yamani itu kita. Yamani. Jadi dari rumah ke stadion itu dengan sepeda BMX. Ya. Jadi pulang sekolah, lepas sepatu, sandalan dengan celana. Dulu SMP kan masih celana pendek. Nah, karena masih SD kelas 6 ya pakai masih celana merah itu. Pas setiap match itu mesti hari Sabtu. Jadi kita bajunya pramuka. Jadi celana pendek pramuka, atas kaos, mantel sepeda. Soal nanti bisa masuk, ya itu. Ya, di depan. Itu yang depan loket tuh ya. Loket. Betul. Nah, jadi salah satu kawan kita ini bisa dikatakan punya keterikatan emosional yang cukup panjang gitu ya. Puluhan tahun tadi gitu ya. Dan juga kalau tidak salah Om Tony ini juga terlibat aktif di ini ya, CMS ya Om. Ya. Boleh diceritakan Om, CMS itu seperti apa? Ya, Cangkruan Malam Selasa namanya. Jadi itu satu forumnya teman-teman supporter untuk sharing. Jadi kita adakannya itu setiap malam Selasa dengan beberapa narasumber yang kompeten dengan tema yang akan kita bawakan. Dan itu kita keliling di setiap warkop-warkop se-Surabaya. Kalau ada teman-teman luar kota ngajak ya ke luar kota juga. Jadi itu forum diskusinya supporter lah. Iya. Saya ingat dulu pernah awal-awal ikut yang sama Stad Rawon sama Stad Rawon ya. Dan ada juga beberapa soal bahas statistik waktu itu. Tema statistik. Makanya kita waktu tema statistik otomatis dua expert ini yang kita datangkan untuk ngomongin soal statistik angka-angka tadi itu. Itu kalau nggak salah tajuknya waktu itu Rapor Merah Persebaya. Iya, itu eranya Coach Aji kalau tidak salah ya. Atau setelah itu belum ya? Yang Gombau. Oh iya, Yosep Gombau. Oke, ya betul saya ingat itu. Ya, jadi ini sudah kalau boleh dikatakan sudah sekitar 4 atau 5 tahun ya? 3 tahunan. 3 tahunan ya, CMS ini. CMS. Dan kalau selain di Surabaya, apakah saya pernah ingat itu pernah ke luar kota juga itu? Ke Kediri, Blitar, terus Sidoarjo, ya kan? Iya, luar kota. Mepet, Surabaya coret. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi selain Om Tony ini sebagai seorang supporter, beliau juga aktif di CMS ya untuk merawat pertemanan ya. Iya. Merawat pertemanan. Iya, silaturahmi dan juga untuk merawat harapan besar bagi Persebaya Surabaya sendiri. Oke. Nah, kita akan
lebih dalam lagi gitu, membahas soal refleksi ya. Ya. 99 tahun Persebaya, kemudian maknanya dalam perspektif bonek gitu ya, secara emosional dan historis gitu. Nah, menurut Om Tony sendiri, ini kan esensi menuju satu abad ya. Ya. Dari tahun ini 99, kemudian tahun depan ke 100 tahun gitu. Menurut Om Tony sendiri gitu, apa sih arti angka 99 tahun di tahun ini gitu, menghadapi musim Super League 2026-2027? Seperti apa? Kalau 99-nya katanya banyak literasi itu bilang bahwa 9 itu angka tertinggi. Artinya ini memang sudah keharusan pemilik 99 itu untuk duduk di posisi tertingginya seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan Persebaya, ya ini memang harus sampai prestasi tertingginya mereka juara, kan harapannya seperti itu. Jadi Persebaya. Tapi kalau dari Om Tony sendiri cukup emosional tidak dengan angka 99 tahun dari pergulatan yang dari tadi ya, mulai dari usia sekolah gitu, pergulatan emosional, kemudian menjadi saksi hidup ya bisa dikatakan perjalanan Persebaya sepanjang itu gitu. Kalau Om Tony sendiri melihatnya seperti apa 99 tahun itu? Ya emosional karena seumur hidup ini itu saya ngelihat Persebaya angkat piala sudah 2 kali. 97 itu waktu remaja ABG itu. Kalau kalau boleh tahu usia berapa masih ingat tuh? 97 itu 20 tahunan mungkin. 20 tahun. Ya, 20 tahunan. Itu pas juara, memang saya tidak ke stadion, tapi ada retreat di Batu itu waktu itu. Di retreat gereja di Batu. Jadi nontonnya di rumah pendeta. Final itu. Menarik ini. Pas juara itu, waduh, emosional. 97. Itu sampai saya akhirnya besoknya sudah nggak ikut rangkaian acara retreat tadi. Ya saking euforianya. Jadi saya punya acara sendiri. Saya jalan-jalan, putar-putar Batu itu sendirian. Sampai nggak ngikuti acara retreatnya. Masih ingat tuh saya pas final 97 sama 2004. 2004. Ya, yang lewat 1 gol penentu yang kira bahasa media TV-TV waktu itu bilang apapun hasil di mata angin. Iya. Itu sampai detik ini saya seneng itu bahasa apapun, itu. Apapun hasil di mata angin, Persebaya hari ini juara. Tidak akan berdampak. Tidak akan berdampak apapun hasil. Waktu itu penentunya juga Makassar juga nunggu. Iya. Kalau waktu itu kita draw dan Makassar menang, mereka yang juara. Betul. Jadi wah luar biasa. Kalau itu berarti sudah ini ya, sudah agak mungkin usia 25, 27 ya waktu yang itu. 2004. Yang 2004 ya. Ya 2004 sudah 28 30-an. Iya. Jadi 2 kali angkat piala. Nah, dengan sekarang 99 ini paling enggak ya harus melihat lagi lah. Persebaya itu harus angkat piala. Sebagai saksi itu. Sebagai saksi. Iya, betul. Karena kalau mungkin saya sendiri mungkin 97 98 itu saya masih belum tahu apa-apa Belum gitu. tahu apa ya. Ya mungkin yang mungkin merasakan 2004 itu ya. Mungkin nggak merasakan secara, mungkin Om Tony merasakan secara emosional yang sangat kuat ya. Mungkin kalau waktu itu kecil itu ya ikut-ikutan dulu. 2004, oh ternyata ini. Dan itu juga cukup memorable waktu itu ya. Sangat perkasa itu. Sama masa-masa kecil ya sekedar tahu aja bahwa di tahun 80-an juga pernah juara kan Persebaya. Ya dengar-dengarnya tapi masih kecil. Jadi lihat, Persebaya juara. Era perserikatan itu. Ya seneng aja gitu. Tahu lihat orang rumah kok pada ngomongin Persebaya. Itu sampai waduh. Oke. Nah, itu memang memori yang bisa dikatakan ya kan kita bawa sampai mati gitu. Ya, betul. Tidak akan pernah terhapuskan gitu. Nah, kalau kemarin kita melihat ya sebuah makna yang dicetuskan oleh Persebaya Surabaya sendiri soal 99 ini sebagai 99 alasan mencintai Persebaya itu ya. Ya. Sebagai sebuah makna yang sangat mendalam. Nah, Om Tony sendiri melihatnya seperti apa 99 alasan ini mencintai Persebaya ini? Jadi kalau mencintai Persebaya itu justru tidak dibatasi dengan, menurut saya, tidak dibatasi oleh 99 alasan. Tapi 1000 alasan, ada 1000 lebih alasan bahwa
mencintai Persebaya ini lebih dari 99. Artinya memang 99 itu usianya Persebaya, yang bahasanya teman-teman tuh tidak boleh menua tanpa prestasi. Iya, Nah, itu. itu kan, itu usianya Persebaya. Nah, kalau kecintaan supporternya, dia akan terus turun ke generasi selanjutnya gitu. Jadi tidak terhenti di angka 99. Jadi Seperti itu. infinite ya. Iya. Infinite. Jadi Infinite. bisa dikatakan juga angka 9 ini kan angka tertinggi tadi Angka ya. tertinggi. Jadi berbagai latar belakang pekerjaan, Iya. budaya, dan kemudian pendidikan itu melebur jadi satu untuk tetap mencintai Betul. Persebaya Surabaya. Nah, selain itu, kalau kita bicara terkait ini, pengalaman Om Tony sendiri ya, melihat dulu ketika kecil, apalagi tadi merasakan juara Ya. juga ya. Seperti apa sih itu evolusi supporter yang dulu kita bisa dikatakan era cetak ya, era cetak, radio, dan lain-lain. Kemudian sekarang bertransformasi menjadi era digital gitu. Kita tahu dulu, juga saya dulu kecil juga sering dengerin RGS, Ya. ya itu. Oke. Jadi bisa dikatakan mungkin tidak bisa selalu hadir di stadion, tapi Iya. mendengarkan itu mungkin bisa setiap saat ketika pertandingan gitu. Nah, kemudian sekarang beralih ke era digital, adanya YouTube, medsos, kemudian website dan lain-lain. Lah Om Tony sendiri melihat evolusi kultur supporter sendiri seperti apa? Ya, kalau untuk kultur supporternya itu memang terbantukan dengan adanya teknologi hari ini. Jadi arus informasi dari luar tentang budaya-budaya supporter luar yang akhirnya diadopsi sama supporter-supporter kita. Makanya sekarang itu kita beruntung masih pakai nama bonek. Jadi supporter Persebaya itu apa? Bonek. Nah, kalau misalnya supporter West Ham United, Hammers. Ya, Hooligansnya apa? Ininya apa? Nah, tapi kalau Persebaya, apapun supporter mau hooligans, casualnya apapun, dia tetap di depannya itu dilabeli bonek. oke itu. Jadi itu yang harusnya teman-teman hari ini dengan arus informasi yang kuat dari luar itu paling nggak menyadur hal-hal yang positif-positifnya. Seperti itu. Kan satu prestasi lah kalau evolusi tadi bahwa ada media luar, salah satu media nasional itu mereview 6 kelompok supporter berhati malaikat. Karena 5-nya itu luar negeri, ke-6-nya itu bonek. Itu seperti apa, Om? Saya Ya. baru mendengar soal Jadi, cerita itu. Dia mereview semua ultras-ultras dari 5 negara Eropa ini. Macam-macam, ada Fenerbahce ini itu dengan segala kegiatan sosial aktivitasnya. Ke-6 di Indonesia langsung narasinya itu bilang kita ke tanah air ada di bonek. Dia punya tim response team, SAR, Iya, PDRT. ambulans dan lain-lain. Di mana gerakan mereka itu untuk aksi sosial terhadap bencana, terus warga Surabaya dan hal-hal lainnya. Pokoknya narasi mereka bilang bahwa 6 supporter ini berarti malaikat menurutnya di media Jakarta. Apalagi yang saya sempat mengikuti seri CMS yang soal teman-teman PDRT di ini ya, di Aceh itu Di ya. Aceh, di Sumatera itu. Iya, itu yang bencana Sumatera. bagaimana menembus kondisi yang sangat Iya. berat. Mungkin dari situ Iya. media nasional tadi ngelihat, wih luar biasa ini sport bonek nih. Akhirnya ya itu dikategorikan 6 supporter berarti malaikat. Jadi adanya evolusi dari, bisa dikatakan dulu itu ini ya, teknologinya masih belum Iya. se-advance sekarang gitu, dengan sekarang yang bisa dikatakan cukup advance. Itu berarti banyak hal yang bisa digunakan untuk menyuarakan kebaikan lagi, Om. Betul. Cuma kalau perubahan supporter tadi yang dulu zamannya Tambak Sarian itu kan itu menyenangkan sekali. Itu benar-benar Persebaya. Persebaya itu hijau, ya hijau. Kita datang masuk jalan Tambak Sari itu sepanjang jalan itu sudah mulai jualan pernik-pernik. Iya, aksesoris ya. Aksesoris, Iya, ikat betul. kepala, Sial bendera, sial dan lain-lain. Dan semua ketika kita dalam stadion, tribun itu semua bisa seragam berwarna hijau. Nah, momen itu yang hari ini tidak ada di
di Gelora Bung Tomo. Itu ya mungkin karena banyak harus informasi supporter luar yang mempengaruhi mereka, itu yang akhirnya hilang. Nah, soal hal-hal lain memang perbedaan antara Tambak Sari dan Gelora Bung Tomo memang sudah sangat jauh berbeda. Sangat jauh. Tapi itu kemudian tidak jadi penghalang bonek untuk terus menyuarakan kemanusiaan kan yang seperti yang kita bahas tadi Om ya. Betul. Jadi kalau dulu mungkin yang hanya bisa memberitakan itu mungkin cetak ya, atau radio dan lain-lain. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Kegiatan kawan-kawan di Aceh itu juga terkabarkan dengan secara luas lewat sosial media. Jadi paling tidak itu jadi kayak corong gitu ya, corong untuk menyebarkan kebaikan secara lebih luas lagi. Betul. Nah kemudian kalau kita melihat kondisi yang seperti itu ya, jadi perubahannya juga bisa dikatakan kemanusiaan jadi salah satu fondasi supporter hari ini gitu. Apa yang kemudian bisa kita wariskan atau legacy ke generasi baru? Karena kalau kita sudah bicara 1 abad, ini kan usia yang cukup panjang gitu. Artinya Persebaya selamanya. Dan apa yang kemudian bisa kita wariskan untuk legacy untuk mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti gitu. Seperti apa melihatnya? Saya tuh suka dengan jargonnya Stratrawon, Mas Dion. Nah, beliau suka bilang bahwa mencintai Persebaya dengan baik dan tertib. Baik, tertib, dan benar. Tiga kalimat itu memang harusnya sebenarnya diturunkan ke semua supporter hari ini. Bahwa mencintai Persebaya ini, mendukung Persebaya ini harus baik, benar, dan tertib. Karena Persebaya hari ini, kalau lihat CMS kemarin itu, yang soal breakaway league itu, bahwa di 2010 ini Persebaya pernah berdarah-darah. Artinya ketika sudah bangkit ini jadi momen generasi hari ini melihat itu. Bahwa Persebaya dulu yang berdarah-darah ini, sekarang sudah indah seindah taman bunga Gelora Bung Tomo itu. Nah, jadi dia tidak serta-merta Persebaya hari ini ada. Tapi ada darah, keringat, air mata, nyawa di belakangnya itu. Nah, supporter hari ini harus melihat itu. Supaya ikut menjaga perjalanannya Persebaya, nama baiknya bonek. Makanya itu tadi, baik, benar, dan tertib itu. Biar seiring sejalan, kalau bahasa manajer kemarin, kalau mau juara, juara bersama-sama. Ya. Kalian menangkan tribun, 11 orang ini menangkan di lapangan. Kan seperti itu. Nah, perbedaannya lagi, tribun GBT hari ini, itu sudah sangat luar biasa. Itu harus dijaga. Saya lihat mata kepala itu, bayi 6 bulan masuk stadion. Kakek-kakek pakai tongkat masuk stadion. Terus wanita hamil masuk stadion. Artinya sudah destinasi wisata ini selalu di stadion. Kawan-kawan difabel juga. Kawan difabel, luar biasa ya. Ini harus dipertahankan ini. Jadi kalau manajer kemarin bilang kalau mau juara sama-sama, sebelum kalimat itu keluar, 1 jam sebelumnya saya melihat bahwa bonek sudah juara. Karena ada bayi 6 bulan. Ada kakek yang sudah jalannya tertati-tati. Ada ibu hamil. Saya bilang, wah, kalau ukurannya hanya ya dalam 34 pekan, praktis kemarin tuh hanya pelanggaran 2 kali lawan Persib dan penutupan liga. Kalau bisa selanjutnya jangan ada lagi. Artinya dari 34 pekan, berarti 32 pekannya juara ada boneknya. Luar biasa. Semua lapisan manusia, semua jenis manusia ada di stadion, Pak. Berarti memang wah, luar biasa. Di sosial media juga bonek terkenal sebagai tuan rumah yang menerima siapapun. Betul, itu sudah juara. Kalau saya melihat bonek, ya artinya sekarang tugas dari 11 orang yang di lapangan. Bayar, apa istilahnya, ayo juara sama-sama, yang seperti dibilang manajer tadi, seperti itu. Dan itu juga yang, apa ya, setidaknya itu legacy yang bisa kita berikan ke generasi berikutnya. Betul, itu nanti jadi legacy ya kira-kira. Iya, jadi legacy. Kakak-kakak kalian dulu tuh membangun Persebaya Persebaya urusan manajemen. Maksudnya membangun peradaban supporter. Itu dibangun dengan luar biasa sama kakak-kakak kalian. Ayo diturunkan. Iringi langkahnya Persebaya dengan kreasi-kreasi. Kan gitu. Bonek sudah punya panti asuhan, satu-satunya di dunia. Ya kan? Bonek
berarti mulia kata media pusat dengan memiliki respon tim dan SAR punya banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah itu terus saling bersaing, bukan bersaing dalam arti berlomba untuk kreasi, kebaikan, ya, berlomba-lomba kebaikan. mendampingi perjalanan Persebaya. Seperti itu. Iya, jadi Itu warisan yang baik itu. iya. Jadi memang itu yang bisa dijadikan, karena kalau kita sudah tidak ada ya meninggal, Ya. apalagi gitu yang Iya, kita wariskan. betul. Kalau bukan nilai itu. Bukan nilai, betul. Karena kalau gajah mati meninggalkan gading dia. Ya, betul, kan betul, gitu. betul. Kalau kita harus meninggalkan nilai. Gitu. Nah, kalau kita masuk ke melihat timnya, melihat tim Persebaya sendiri gitu. Soal kemudian kita bicara memori masa lalu atau kemudian evaluasi yang akan menjadi jembatan itu, jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ya. Nah, kalau kita bicara soal musim depan gitu, kalau boleh tahu gitu, bagaimana Om Tony melihat Persebaya di musim lalu itu ada momen-momen yang memorable atau ada momen-momen yang bisa dikatakan sangat bersejarah buat Om Tony sendiri. Kita fokus di 2025-2026 itu seperti apa? Ya, musim kemarin yang pertama kita kemarin itu back to back. Di peringkat 4 tuh. Iya, betul. Kita back to back di peringkat 4. Nah, sebelum pelatih baru masuk ada pelatih Eropa juga si Irlandia ini. Artinya tim sudah bagus waktu itu. Sudah bagus. Si Munster ya? Paul Munster sudah bagus. Beliau pindah, masuk Tavares. Di tengah perjalanan Tavares ini juga memberikan jaminan. Ada jaminan. Kita menang besar lawan Arema, terus lawan macam-macam lah. Dan capaiannya bisa mengembalikan posisi 4 back to back dari musim selanjutnya waktu masih sama Munster. Nah, artinya ini kita masih punya harapan untuk melompat lebih tinggi. Kalau katanya saya lawan Seven ya. Untuk melompat lebih tinggi. Soalnya Mas Asrul itu pernah ngomong di satu acara Meet the President. Beliau bilang bahwa kalau mau menembak bintang, kita tembak bintang terdekat. Nah, artinya bintang terdekat ini sekarang ya dari posisi 4 ini untuk menembak bintang terdekatnya 1 kan gitu. Jadi saya suka istilah itu bahwa untuk menembak bintang terjauh itu harus kita tembak bintang terdekatnya dulu. Sudah, kita back to back 4. Posisi 4 2 kali ini sudah bintang terdekat ini. Artinya sudah waktunya bintang terjauh. Konsisten tadi di papan atas. Betul. Sudah waktunya memang. Nah, kalau melihat konsistensi itu dalam beberapa laga kan juga kita sering harapannya kan di laga-laga besar gitu bisa mengambil poin, karena kita tahu sendiri persaingan di papan atas itu juga sangat-sangat keras sekali gitu. Nah, agar di musim depan bisa kemudian paling tidak mengamankan home ya. Bisa dikatakan kita bisa tadi seperti yang Om Tony katakan, menang di tribun dan menang di lapangan. Kita amankan seluruh laga home untuk bisa meraih poin penuh. Nah, harapannya seperti apa? Melihat musim depan ini juga kita tahu sendiri ya, beberapa tim juga sedang mengumpulkan Los Galacticos versi mereka sendiri gitu ya. Betul. Itu seperti apa? Ya, kalau lihat catatan Tavares, dia pernah bawa PSM Makassar juara dengan kedalaman tim yang mungkin kalau dibandingkan dengan Persib yang kemarin juara B aja. Makassar waktu itu. Waktu itu sangat-sangat tim yang tidak begitu banyak nama besar. Betul. Tapi bisa juara. Nah, ini kecerdikannya pelatih pastinya. Meramu orang per orang di posisinya. Ada Pluim dengan sebagai orkestra, kondukturnya. Dan beberapa pemain yang disukai oleh gaya bermainnya dari Tavares. Hari ini Persebaya dicoba untuk seperti itu. Dia datangkan beberapa nama dari mantan PSM Makassar yang beliau tahu pasti
ini yang sesuai harapan saya ini. Bisa mengakomodir. Bisa mengakomodir. Ini sesuai harapan saya. Ini nanti begini begitu. Karena saya pernah bicara sama teman-teman, salah satu petinggi di klub lah. Dia bilang gini, Tavares ini kita tidak bisa ngajak bicara soal Persebaya way. Istilahnya cara sepak bola Persebaya. Iya. Coach, Persebaya ini terkenal dengan pendek merapat. Iya. Pendek merapat dan cepat. Possession Dengan pendek merapat dan cepat. Coach akan bilang, kamu pernah juara nggak dengan pola itu? Mentah kan akhirnya. Saya punya cara sendiri yang pernah saya bawa PSM juara. Nah, ya sudah. Kita lihat aja nanti. Ya. Tinggal lihat aja karena misal coach Tavares ini besok ngelatih Chelsea, publik Chelsea akan merasa bahwa mainkan Chelsea way, mainkan Arsenal way. Tavares tidak mungkin akan bilang pernah juara enggak Chelsea dengan Chelsea way-mu. Sekian tahun ini jarak durasi dari kamu juara dengan juara berapa itu? Juara terakhir itu. Juara terakhir pernah enggak juara dengan Chelsea way-mu? Apakah Tavares akan ngomong itu serupa di Eropa? Nah, itu mudah-mudahan kita tinggal lihat aja. Iya. Harapannya tentu ya yang terbaik untuk Persebaya. Karena saya pernah baca wawancara di media Portugal gitu, ketika Tavares juara sama PSM gitu. Jadi Tavares itu, ini mungkin redaksi katanya mungkin berbeda, tapi poinnya adalah kamu bisa juara di salah satu liga, kita bicara konteksnya Liga Indonesia, dengan hanya membawa beberapa keranjang uang. Dalam artian, dengan skuad yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya dan keinginan seorang Tavares, dengan tidak melihat embel-embel uang, dalam artian bukan pemain mahal, ya kita tahu Sananta itu siapa waktu itu ya. Itu bisa meraih juara gitu. Dari tim yang kemudian ya kita melihat bahwa bukan skuad mewah lah bisa dikatakan. Itu bisa meraih itu. Nah, itu menarik karena kondisi Persebaya hari ini yang kekuatan finansialnya juga oke gitu. Melihat kemampuan Tavares meracik tim ya, apalagi pemain muda ya. Banyak pemain muda yang diorbitkan, Victor Detan misalnya, dan ada beberapa yang lain. Ramadan Sananta pun sebelum juara, siapa yang tahu nama Ramadan Sananta itu? Betul. Itu yang kemudian jadi apa ya? Jadi salah satu faktor penting ya untuk menghadapi musim depan ini. Ya, yang penting efisien. Ya, betul. Betul. Luar biasa. Waktu masih sama Persebaya di bawah Coach Aji itu sudah kelihatan talentanya. Dia mengembara ke Gresik. Mungkin itu penuh ya. Waktu itu kan penuh sekali lini tengahnya ya. Waktu itu kita harus akui ya. Waktu itu penuh, makanya. Penuh sekali. Coach Aji sampai otak-atik, akhirnya dia sekarang kemudian menggara ke Gresik. Pernah viral dengan gol spektakuler waktu di Gresik itu. Betul. Terus ke Jepara. Nah, sekarang kembali lagi ke Persebaya. Itu nama-nama Yusuf Maulana dan lain-lain tadi memang secara mata elangnya Tavares dia sudah melihat waktu terakhir lawan Kediri dia sudah melihat anak ini mesti tak angkut. Nah, dia kan juga starter di Persik juga kan. Kan waktu itu kan lawan kita dia main dia sudah ini saya beli. Nama-namanya memang enggak mentereng tapi yang penting itu efisien. Dibeli, dipakai. Nah, kayak gitu. Tapi kalau saya melihatnya pembelian ini menarik ya karena ini yang benar-benar potensial menurut saya. Ya mungkin klub lain nggak ngelihat itu. Betul. Ya mungkin klub lain nggak ngelihat, kita dapat duluan gitu. Yang hebat, yang saya suka dari Tavares itu tadi, dia tuh suka yang efisien. Apa efisien? Beli dipakai. Ya maaf kata, Persib itu pernah sampai kelebihan pemain-pemain bagus dipinjam-pinjamkan. Iya. Kan nggak efektif akhirnya. Gemuk skuadnya. Akhirnya dia pinjamkan ini, nama-nama yang tidak sembarangan itu. Yang dipinjam-pinjamkan itu. Karena ya tadi kedalamannya sudah sangat-sangat luar biasa. Akhirnya dipinjam-pinjamkan. Nah, mungkin Tavares tidak mau seperti itu, tapi dia beli yang bisa efisien sih. Intinya efisien, dia beli yang bisa dipakai. Betul. Nah, kalau melihat seperti itu sendiri Om ya, kira-kira ini tadi ya balik ke gaya permainan juga itu yang ya kita tahu lah. Mungkin bayangan kita tidak seperti ini ya di era Coach Aji yang bermain pendek merapat, possession,
kemudian mengalirkan bola dari bawah ya kan, dari back, Iya. kemudian ke tengah gitu. Build up-nya itu. Iya. Nah sekarang build up-nya lebih direct nih. Gitu ya. Entah itu dari lini tengah langsung ke depan atau dari lini belakang. Nah kalau melihat seperti itu, Om Tony sebagai supporter seperti apa Om? Karena ini kan juga menjadi perdebatan juga ya di kawan-kawan bonek. Tapi yang penting apa ya, bisa menghasilkan poin atau seperti apa? Ya sama, itu persis waktu Paul Munster pertama datang, itu kan pergantian dari era gaya sepak bola 1-2-1-2 terus ke Paul Munster yang penting menang, sampai di istilah teman-teman itu penting menang, nggak peduli sepak bola indah, penting poin dan lain-lain. Memang, tapi ada bukan coach deh, yang kalimat yang pernah Coach Aji bilang, kamu itu pemain bola, bukan penendang bola. Mainkan bola di antara lawan. Artinya bola itu mainkan, kamu pemain bola kok. Nah, itu mungkin filosofi dari sepak bola yang pendek, mainkan bola di antara lawan tadi itu. Tapi supporter kan melihatnya, kalau main indah nggak menang buat apa? Kan itu. Ya main indah ya menang. Nah, itu yang menyenangkan. Tapi kan waktu itu banyak halang rintang di sepak bola yang Coach Aji waktu itu kan, dengan materi pemain yang kita sempat runner up kan waktu itu. Iya, sempat runner up. Ya, waktu itu memang kedalamannya skuadnya oke. Dengan pemain yang entah dari mana Coach Aji harus ngeracik lagi. Terus sekarang gaya-gaya seperti itu memang sudah tidak ada di Persebaya hari ini. Tapi mungkin supporter sudah melihatnya bahwa udahlah, yang penting itu efisien tadi. Main, amankan semua 17 laga home, dan curi dari beberapa laga away. Betul. Itu syarat untuk menjadi juara kan. Iya. Betul. Jadi kita harus bisa semaksimal mungkin mengamankan poin yang bisa didapatkan. Nah, kalau dari Om Tony sendiri itu harapannya melihat Tavares ini seperti apa? Kan kemarin sudah menukangi beberapa laga ya, meskipun di periode ini ya, di periode akhir-akhir ya, pertengahan sampai akhir itu. Nah, Om Tony sendiri melihatnya itu seperti apa ke depan ini? Dari kemarin kan kita sudah melihat oke banget nih, bisa, kan dulu kan sempat tercecer juga kan kita. Di papan tengah, kemudian akhirnya merosot. Finish di papan atas. Ya secara personal, ilmu kepelatihan Coach Tavares memang luar biasa lah. Bisa. Dia tidak kaget karena dia pernah juara. Ketika satu Surabaya dan semua pecinta Persebaya ini menggantungkan harapan juara, dia tidak boleh gagap, dia tidak boleh panik atau kebingungan, karena dia pernah juara. Dan dia tidak alergi dengan bahasa juara. Tapi dari melihat sosok Bernardo Tavares itu, dia bisa, dia tidak canggung lah dengan tekanan bahwa kita harus juara. Oh siap, kalau mau juara, siapkan pemain-pemain ini, saya akan racik. Karena dia bukan tidak pernah juara, artinya gagap nanti, kok targetnya besar. Karena datang di Surabaya pun itu CV-nya juga mentereng. Dia pernah bawa Makassar juara dengan kondisi seperti itu waktu itu. Konon katanya pernah sampai jual medali untuk. Nah, itu kan luar biasa. Artinya orang ini kalau sudah cinta pada sesuatu yang dicintai, diberikan semuanya. Nah, Tavares ketika dia sudah nyaman dengan Persebaya, dia akan memberikan semuanya nanti gitu, seperti itu. Menarik sekali. Dan ini sebelum masuk ke terakhir nih. Jadi kalau bicara pemain muda sendiri itu, apalagi kita tahu ya beberapa pemain, 6 pemain yang didatangkan kan pemain muda juga itu. Om Tony sendiri melihatnya seperti apa? Karena saya membaca Ilik itu di musim depan itu kan mencoret ini ya, yang wajib memainkan pemain U23 itu dengan komposisi skuad yang kita tahu pemain yang didatangkan ini kan pemain muda. Nah, Om Tony sendiri melihatnya seperti apa nanti ke depan ini?
itu kalau menurut saya itu satu keputusan ya mohon maaf itu titipan gitu kayaknya. Titipan beberapa klub yang dia tidak punya akademi, yang dia tidak punya pembinaan. Kan apa? Jangan turunkan pemain muda lah gini. Ya itu titipan lah. Di mana-mana semua regulasi itu mengatur bahwa harus ada pemain muda di dalamnya kan gitu. Nah, soal durasi dia bermain itu nanti bisa dibicarakan, tapi kalau nggak salah yang saya dengar atau pernah baca itu U23 ini bukan ditiadakan. Tapi justru diperpanjang, tidak dibatasi 60 menit. Tapi harus 90 menit. Nah, kalau itu regulasi yang dipakai itu berarti bagus. Tapi kalau dihapus total itu yang titipan itu. Ya maaf kata ini banyak ini klub-klub baru yang baru nongol nggak punya pembinaan kan gitu. Nah, ini katanya dia tidak harus satu babak, tapi harus satu babak penuh. Ya ini ya mungkin semoga ini masih. Ini menguntungkan. Peraturan ini masih digodok lah ya mungkin. Masih digodok. Kalau ini berlaku, menguntungkan sekali untuk Persebaya. Artinya hampir berapa persen tim ini semua U23 kan. Nah, cuma takutnya di tengah perjalanan ini jadi langganan tim nasional. Wah, nah, ini. Ya kita harus sepakat ya karena Persebaya juga cukup rajin ya. Iya. Mereka melihat, oh Persebaya banyak nih U23-nya. Timnas butuh. Ya dia tarik 4 kan sah-sah aja. 4 pemain yang inti atau kunci dari dia tarik 4. Tapi untungnya sekarang kompetisi kalau dengan ada agenda tim nasional, kompetisi dulu. Break untungnya dari situ. Tapi nggak apa-apa lah. Kita banyak U23 di betul. Jadi ini juga ini ya Om, jadi seperti ini ya membangun fondasi generasi baru. Ya. Karena kan kita tahu ya generasi. Misalnya kita bicara soal ketika promosi ada Randy Irwan, Misbah Solin itu kan regenerasinya. Nah sekarang ini sedang disiapkan mungkin oleh Fernando Tavares karena kita nggak tahu lagi gitu. Maksudnya sampai berapa musim sih gitu Tavares ada di sini gitu. Jadi ketika memang Tavares sudah misalnya pindah gitu, tim ini sudah tinggal siapapun yang melatih jadi gitu. Jadi sedang disiapkan untuk regenerasi gitu. Ya, kalau siapapun yang masuk menggantikan tim ini sudah jadi, itu yang dibilang Persebaya W tadi. Karena Persebaya ini kan yang harus dibangun itu relnya. Soal nanti mau dipasang, asal jangan kereta cepat aja. Mau ditaruh nanti itu kereta gaya baru, eksekutif, bisnis, dia tetap di jalan rel ini. Gitu. Nah, dia tidak menyimpang. Nah, Persebaya ini kan tidak punya rel ini. Yang dibilang orang-orang Persebaya W ini. Mau siapapun pelatihnya, ikuti cara mainnya Persebaya ini. Dan harus ikuti ini. Karena ini gayanya Persebaya. Tidak bisa tidak kan itu. Siapapun, Mourinho sekalipun, dia kalau Persebaya, dia harus ikuti Persebaya W. Kan seperti itu. Itu di luar mungkin yang sudah berhasil. Ada beberapa klub yang sudah punya cara itu. Nah, Persebaya ini kuatnya memang di kerangka pemain muda tadi. Dia punya Elite Pro Future Lab. Punya Future Lab yang dimana nama dari bahasanya aja laboratorium masa depan. Banyak pemain-pemain yang akan dihasilkan dari situ untuk Persebaya ke depannya. Nah ini ada ini Om. Kita sudah bicara panjang ya soal bagaimana pengalaman kita dari kecil kemudian hingga dewasa ini ikut menemani Persebaya gitu ya. Nah, ada pesan dari hati kecil Om sendiri melihat ya bisa dikatakan itu tadi ya ketika Om Tony menyinggung soal doa di gereja itu saya juga merinding menangis gitu. Maksudnya sangat-sangat terenyuh gitu. Nah, Om Tony sendiri punya pesan dari hati kecil untuk Persebaya mengarungi kerasnya musim depan. Ya istilah Persebaya ini sudah tidak lagi menjadi klub sepak bola yang berada di Surabaya, tapi dia menjadi identitas tunggal.
di mana perayaan 31 Mei perayaan kota itu 31 Iya, Mei ya. Mei. 31 Mei perayaan kota itu kalah gelegarnya dengan perayaan ulang tahun Persebaya. Artinya Persebaya ini yang menjadi identitasnya Surabaya. Artinya mereka harus mengikuti dengan prestasi. Karena berdiri sejak 1927, pendiri PSSI itu tidak boleh lah menua, ya kan? Tidak boleh menua dengan tanpa prestasi. Jadi kalau di tahun t-shirtnya official kemarin di akhir musim dipakai Bismillah 2027, itu artinya satu keyakinan bersama itu bahwa 2027 dengan akhiran 1927 kita juara di 100 tahun. Nah, Insya Allah. nanti tahun selanjutnya klub siapapun yang berdiri di tahun selanjutnya silakan tahun selanjutnya. Tapi tahun selanjutnya kita berkompetisi lagi kan gitu. Pokoknya di 100 tahun ini harus menjadi kebanggaan kota Surabaya. Ya, sebagai supporter juga seperti kita sedang ini ya di padang pasir ya. Dahaga itu. Ya. Kalau soal penantian kan dibilang Manchester itu pernah 40 tahun katanya. Nanti Manchester. juara, Liverpool juga enggak baru-baru. Kalau kita bisa juara kita akan diucapkan Arsenal, kita akan diucapkan ada klub Jerman. Karena sama-sama 22 tahun. Baru juara. Tapi ya itulah. Jadi klub sebesar Persebaya ini targetnya cuma satu. Dia harus duduk di tahta tertinggi sepak bola nasional. Ya, amin. Itu. Amin. Kodratnya Persebaya. Amin. Melanjutkan dari yang pernah dibilang Jackson Tiago bahwa DNA-nya klub ini juara. Nah, itu kita bukan tidak pernah juara. Kita pernah juara. Artinya tradisi-tradisi ini yang harus kita pertahankan. Bahwa kota nomor 2 terbesar di Indonesia ya juga punya klub kebanggaan yang juga mewarnai perjalanan sepak bola nasional. Oke. Mungkin itu dulu obrolan saya Rizky, jurnalis Japos.com dengan Om Tony ya. Bonek dan juga pegiat di CMS ya. Cangkruan malam Selasa. Apapun yang terjadi gitu. Kita ya mau tidak mau Persebaya itu sudah melekat ya. Ada di hati gitu. Ada di hati gitu. Jadi ya harapannya kita bisa membersamai Persebaya meraih prestasi terbaiknya. Dan juga bisa jadi kebanggaan ya. Kebanggaan untuk seluruh warga kota Surabaya. Jadi kalau tahun depan misalnya nggak juara 1, juara 2, main di Asia, di Asianya juara. Itu. Nah, itu kan asik gitu. Dia tidak juara Liga Inggris, tapi dia juara Liga Champion. Kan kayak sama tahu Indonesia Persebaya tidak juara di domestik, tapi di Asia luar biasa. Itu juga prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi. Kita sambil berdoa lah, kita semua sambil berdoa untuk yang terbaik untuk Persebaya. Mungkin itu dulu dari kita. Mungkin bisa salam satu nyali. Wani.